Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan salam presisi. Seperti biasa, jumpa lagi di podcast Humas Polres Buton. Kali ini kami mengundang bintang tamu yang sedikit berbeda. Biasanya kami akan mengangkat trending topik yang terjadi di Indonesia, khususnya di wilayah hukum Polres Buton. Nah, berhubung sebentar lagi Kepolisian Negara Republik Indonesia akan melaksanakan operasi serentak se-Indonesia menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri tahun 2022. Dan melalui kesempatan itu, kami dari podcast Humas Polres Buton langsung mengundang narasumber dari Satuan Lalu Lintas Polres Buton, dan beliau nanti yang akan jelaskan apa sih nama operasi itu dan apa saja yang harus disiapkan oleh masyarakat tentunya menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun 2022. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Salam presisi. Salam presisi. Gimana kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah, hari ini dalam keadaan baik, sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Alhamdulillah. Ya. Oh ya, nama kata pepatah ini tak kenal maka tak sayang. Alangkah baiknya kita kenalan dulu lebih awal supaya masyarakat juga tahu, khususnya masyarakat di Kabupaten Buton dan Buton Selatan yang merupakan wilayah hukum kita, Pak. Mana sih Pak Kasat Lantas itu? Nah, ini beliau ini adalah Kasat Lantas baru di Kabupaten Buton dan baru beberapa bulan menjabat, Pak, ya, sebagai Kasat Lantas. Iya, ya. Baru 1 bulan setengah. Baru 1 bulan setengah menggantikan Pak Yakob Poli kalau tidak salah. Iya, betul. Pada saat itu. Namanya, Pak, kalau boleh kami tahu, silakan memperkenalkan diri, Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Nama saya Suhermin, pangkat Ibtu, latar belakang pendidikan S1 Hukum UMK Muhammadiyah Kendari, kemudian S2-nya UMJ Muhammadiyah Jakarta. Luar biasa. Kemudian keluarga ada di Konawe, ya. Karena anak masih sekolah, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kami geser ke Pasar Wajo sini untuk sama-sama kita melaksanakan tugas di Pasar Wajo. Ya. Saya bertugas di Buton ini baru 1 bulan setengah menggantikan Pak ya? AKP Yakob Poli. Sehingga saya perlu memperkenalkan diri kepada masyarakat Buton, bahwasanya tak kenal maka tak sayang, betul yang kita sampaikan tadi. Untuk itu, sebelum saya tugas di Buton, saya bertugas di Wakatobi. Kasat Lantas Polres Wakatobi. Namun demikian sebelumnya sudah keliling-keliling di Polres Konawe, KSPK, kemudian Kanit Lantas di Polsek Asera pada waktu itu masih Konawe Utara, masih gabung di Konawe, kemudian Kapolsek Wiwiranu di ujung. Jadi Kapolsek sudah berapa kali, Pak? Kapolsek alhamdulillah sudah 3 kali. Alhamdulillah ya. Kapolsek Wiwiranu, Kapolsek Parigi di Muna, kemudian Kapolsek Poleng Barat di Bombana, kemudian masuk lagi ke Konawe di lembaga pendidikan di Sekolah Polisi SPN Polda Sultra. Kemudian masuk di Wakatobi dan alhamdulillah untuk saat ini kita bergabung sama-sama di Buton. Di Buton, luar biasa. Sudah berapa lama bertugas di Wakatobi sebagai Kasat Lantas, Pak, pada saat itu? Di Wakatobi alhamdulillah di sana 19 bulan atau 1 tahun 7 bulan, kemudian dapat amanah baru di Kabupaten Buton, tepatnya di Polres Buton sebagai Kasat Lantas Polres Buton. Berarti sudah ada pengalaman nih di lingkungan lalu lintas sebelum masuk di Buton, Pak, ya? Iya, sudah pernah Kanit Lantas di Asera, kemudian jadi menjabat Kasat Lantas di Wakatobi, dan sekarang Kasat Lantas di Buton. Jadi alhamdulillah sudah ada pengalaman. Walaupun masih banyak perlu belajar dan perlu belajar lebih banyak lagi supaya pelaksanaan tugas kita ke depan ini semakin kompleks dan bisa lebih profesional. Oh iya, Pak, selama menjabat sebagai Kasat Lantas Polres Wakatobi, ada enggak momen-momen atau kejadian yang mungkin dengan masyarakat atau dengan pada saat kejadian atau ada sesuatu mungkin, Pak, bisa kita sharing sedikit tentang pengalaman Bapak? Iya. Pada saat
saya menjabat Kasat Lantas Polres Wakatobi, pada waktu itu masih situasi pandemi. Pandemi juga ya? Iya, pas meledaknya virus varian Delta pada waktu itu. Delta. Iya, sehingga kami dari Satlantas Polres Wakatobi, dalam hal ini atas perintah Pak Kapolres waktu itu, melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya edukasi, himbauan kepada masyarakat tentang prokes. Kami banyak di lapangan, khususnya di Polres Wakatobi, apalagi kalau pada waktu saat kegiatan karya A, kalau di Wakatobi itu namanya karya A atau kegiatan adat, itu mengumpulkan banyak massa, sehingga kita agak kewalahan dalam penerapan prokes. Alhamdulillah, namun demikian kita di Wakatobi tidak terlalu meledak untuk kasus COVID Delta itu. Nah, karena mungkin jumlah penduduknya, kemudian karakter wilayahnya, itu yang membuat di Wakatobi itu beda dengan di daerah Jawa sana. Kalau masyarakat di sana Pak, nurut nggak kalau dihimbau, ngikut nggak apa yang diberikan himbauan oleh pihak kepolisian di sana, masyarakat di sana Pak? Iya, namanya masyarakat itu kan heterogen. Ya, alhamdulillah selama ini yang ada di Wakatobi sana, pada saat kita melakukan himbauan atau edukasi tentang prokes, setiap kita datang itu alhamdulillah masyarakat itu masih nurut dan patuh. Masih nurut ya? Iya, karena kita membagikan masker kepada masyarakat. Dan itu gratis? Iya, masker gratis bersama dengan stakeholder yang lain, Satpol PP, kemudian dari pemerintah, pihak TNI. Iya, kita lakukan kolaborasi untuk mencegah COVID-19 yang ada di Wakatobi waktu itu. Alhamdulillah tidak terlalu signifikan ya kasus varian Delta pada saat itu. Alhamdulillah untuk di Wakatobi saat itu tidak signifikan. Karena memang kita sudah antisipasi sebelumnya dan kita banyak melakukan himbauan, bukan hanya dari Satlantas tapi dari yang lain. Polisi mereka pada terjun, iya, dari kepolisian semua terjun, utamanya Babin Kantipmas didukung oleh kami dari Satlantas, termasuk juga giat vaksin. Ya, pada saat itu vaksin sudah berjalan Pak ya? Sudah. Jadi giat vaksin di sana sudah berjalan. Dan alhamdulillah untuk giat vaksin, capaian vaksin di Wakatobi semakin lama menunjukkan progres yang bagus. Bahkan mencapai 70% untuk vaksin 1 pada waktu itu. Iya. Dan sekarang pun masih terus digencarkan Pak ya? Untuk pelaksanaan vaksin, khususnya juga di Kabupaten Buton. Kami sifatnya menjemput bola, tidak seperti counter ya. Kalau counter mungkin duduk manis nanti datang pembeli, tapi kami di sana menjemput bola. Nah, ada tim kami dari Satuan Lalu Lintas yang bagian antar jemput untuk yang mau divaksin. Vaksin luar biasa. Iya. Jadi setelah dijemput, diantar lagi, pulang kembali. Dikasih sembako nggak Pak pada saat itu? Iya, dikasih sembako. Jadi nanti itu bagian sembako ada tim tersendiri. Kami bagian antar jemput dari Satuan Lalu Lintas, itu bagian antar jemput. Luar biasa ya, karena sampai detik sekarang kasus COVID-19 masih terus merajalela di Indonesia Pak ya. Makanya pemerintah khususnya pemerintah di Indonesia ini masih terus mendorong vaksinasi di Kabupaten Buton itu sendiri. Iya, betul. Baik, luar biasa. Jadi pengalamannya sebagai Kasat Lantas di Polres Wakatobi dan masuk di Buton tentu bukan kita membuka lembaran baru lagi untuk mempelajari situasi dan kondisi sebelumnya Pak ya. Iya, alhamdulillah. Jadi kalau masuk di Buton berarti tinggal menyesuaikan dengan daerah kita. Di Buton. Kalau di Buton Selatan sudah pernah dikunjungi Pak? Jadi kami setelah dilantik 2 hari kemudian kami melaksanakan survei. Mapping, ya, termasuk ke Buton Selatan. Alhamdulillah untuk wilayah Buton, artinya wilayah hukum Buton ini kami sudah kelilingi. Di samping mapping ini juga kami survei jalan. Bertujuan untuk dalam rangka mengantisipasi terjadinya laka lantas yang ada di Kabupaten Buton ini. Terkait laka lantas Pak, pas Bapak masuk di Polres Buton itu sudah ada kejadian belum Pak? Ada kasus nggak yang dihadapkan pada saat Bapak masuk pertama di Polres Buton sebagai Kasat Lantas? Mungkin kecelakaan lalu lintas di jalan atau ada kasus lain, ada nggak Pak? Ya baik. Jadi setelah kami dilantik di Polres Buton sebagai Kasat Lantas, itu sudah ada 6 PR
ya. PR, Kasus laka lantas semuanya MD meninggal dunia. Nah, itu kasus itu sebelumnya Bapak? Iya. Waktu zamannya Pak Yakopoli berarti. Hanya tahun 2022 ini. Oh iya. Ya. Oke, lanjut Pak. Ya baik. Jadi untuk khusus laka lantas yang ada di Buton ini untuk bulan April ini mengalami peningkatan atau lonjakan. Itu dikarenakan kesadaran masyarakat yang masih kurang, utamanya masalah etika berkendara, kemudian kepatuhan terhadap rambu-rambu lalu lintas, kemudian faktor-faktor lain, diantaranya adalah faktor jalan yang mungkin masih sebagian masih sarana prasarananya masih kurang, utamanya rambu-rambu lalu lintas dan lampu penerangan, sehingga banyak rawan kecelakaan, utamanya kecelakaan laka tunggal. Laka tunggal kebanyakan Pak ya. Itu sampai memakan korban jiwa atau hanya sebatas luka ringan saja atau gimana Pak? Kebanyakan memakan korban jiwa, meninggal dunia karena yang rata-rata karena kelalaian manusia. Contoh tidak pakai helm yang menyebabkan terjadinya fatalitas kecelakaan. Balap-balapan. Kemudian kecepatan itu juga sangat mempengaruhi terjadinya kecelakaan. Karena apa? Kalau kita bicara kecepatan, sesuai dengan Undang-Undang 22 tahun 2009 serta Peraturan Menteri Perhubungan nomor 111 tahun 2015 itu sudah diatur. Namun demikian terkadang dalam tanda kutip pengendara itu tidak memperhatikan batas kecepatan itu. Contoh misalkan kecepatan antar kota itu maksimal 80 km per jam. Namun pada kenyataannya lebih daripada itu. Itulah yang menyebabkan terjadinya kecelakaan karena kita tidak mampu menguasai kendaraan kita. Tidak bisa lagi mengendalikan. Itu dari satu sisi saja. Bicara kecepatan. Belum bicara kelalaian yang lain. Seperti tidak menggunakan helm. Tidak menggunakan helm. Itu kecelakaan Pak. Itu kalau kecelakaan terjadi kecelakaan fatalitas karena tidak memakai helm. Karena benturan sekecil apapun karena tidak pakai helm itu akan menjadi fatal. Ya bisa-bisa kepalanya juga bisa jadi korban Pak ya. Nah, perlu kami jelaskan atau kami sampaikan kepada masyarakat bahwa data statistik yang ada di kepolisian menunjukkan angka kecelakaan setiap jamnya itu ada 2 atau 3 orang yang meninggal dunia karena kecelakaan. Itu disebabkan 61% itu disebabkan karena faktor manusianya. Kelalaian tadi. Manusianya. Kemudian 9%-nya itu dari faktor kendaraan. Baik. Dan selebihnya itu dari faktor sarana prasarana dan lingkungan. Artinya sangat fatal sekali tentang kecelakaan ini. Dan himbauan apa yang bisa diberikan atau edukasi kepada masyarakat terkait mungkin untuk menghindari kecelakaan lalu lintas itu sendiri Pak? Baik, kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Buton setiap hari itu sudah melaksanakan kegiatan rutin itu. Baik edukasi tentang keselamatan, baik himbauan terhadap masyarakat yang non organisir atau yang terorganisir tentang keselamatan. Dengan cara membagikan brosur keselamatan, memberikan demonstrasi tentang keselamatan. Jadi cara-cara itu sudah kami lakukan setiap hari. Dalam hal ini Pak Kanit Dimas dan anggotanya melakukan kegiatan preemptif itu. Dan itu rutin setiap hari Pak ya? Rutin setiap hari. Kita lakukan kegiatan edukasi tentang keselamatan. Di samping keselamatan juga kita edukasi juga tentang protokol kesehatan. Terkait COVID ini Pak ya? Terkait COVID ini, yaitu membagikan masker, kemudian kita mengedukasi masyarakat tentang aplikasi Peduli Lindungi. Nah, itu setiap hari kita laksanakan. Dan mengajak masyarakat juga untuk melakukan vaksinasi Pak ya? Nah, itu yang paling terpenting. Dan itu setiap hari, setiap pagi kita laksanakan itu, mengajak masyarakat untuk vaksin. Baik 1, 2 maupun 3. Baik. Luar biasa sekali. Jadi edukasi yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Buton cukup luar biasa sekali hingga sampai sekarang masih terus digencarkan. Baik Pak, lepas daripada itu, sebentar lagi kan Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya di Polres Buton akan melaksanakan operasi. Nah,
operasi ini serentak dilaksanakan seluruh Indonesia menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun 2022. Operasi apa sih Pak namanya itu? Kalau boleh kami tahu. Baik, terima kasih. Kebetulan TR-nya itu, STR-nya, surat telegram Pak Kapolri itu baru kemarin ya terbit. Itu kalau tidak salah nomor 344 dan 345. Untuk rencana operasi itu nomor 344, kemudian untuk kegiatan gelar operasi itu TR-nya nomor 345. Jadi yang semula untuk gelar operasi itu dilaksanakan tanggal 27 dipercepat yaitu besok hari Jumat tanggal berapa besok itu? Tanggal 22 April tahun 2002 sudah dilaksanakan gelar operasi. Kemudian kalau kita bicara operasi ketupat, kalau di Sulawesi Tenggara sini operasi ketupat namanya operasi ketupat. Iya. Apa sih yang dimaksud dengan operasi ketupat itu? Perlu kami jelaskan kepada masyarakat, operasi ketupat adalah kegiatan kepolisian untuk mengamankan jalur mudik selama Lebaran. Nah, itu yang dinamakan operasi ketupat. Untuk pengamanan jalur mudik itu leading sektornya adalah polisi lalu lintas. Kalau di wilayah Polres Buton ini adalah Satlantas Polres Buton. Jadi itu untuk mudik Lebaran nanti kami sesuai dengan arahan dari Pak Kakor Lantas Polri, kemudian arahan dari Bapak Dirlantas Polda Sultra, untuk mudik Lebaran tahun ini itu tidak dilakukan penyekatan. Oh, tidak ada penyekatan. Tidak ada penyekatan. Tahun lalu kan ada penyekatan Pak ya? 2 tahun yang lalu ada penyekatan. 1 tahun yang lalu juga ada penyekatan. Dan untuk tahun ini tidak ada penyekatan. Kami dari Satlantas akan melakukan pengawalan kepada masyarakat agar masyarakat dapat mudik dengan aman, agar masyarakat juga dapat mudik dengan sehat. Itu harapan kami. Tentu di tengah pandemi COVID-19 ini Pak ya. Iya. Langkah-langkah edukasi juga pasti akan diberikan kepada masyarakat, khususnya bagi para calon pemudik yang akan pulang di kampung halamannya Pak ya. Iya. Jadi edukasi itu kami akan lakukan, termasuk di samping giat preventif, juga nanti mungkin dari segi penegakan hukum kita lihat. Dari mungkin pelanggaran kasat mata saja. Tapi yang lebih banyaknya nanti kita kegiatan edukasi di masyarakat. Baik itu edukasi keselamatan maupun edukasi keselamatan protokol kesehatan. Oh iya Pak, ngomong-ngomong masalah pelanggaran, tidak sedikit juga masyarakat Indonesia khususnya yang ada di ruang lingkup Polres Buton ini banyak yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Nah, nanti bertepatan dengan operasi ketupat, apa saja sih langkah-langkah yang dilakukan oleh personil Polres Buton khususnya Satlantas Polres Buton? Ada nggak tindakan yang dilakukan nanti pada saat ditemukan masyarakat yang melanggar? Contoh mungkin tidak pakai helm. Apa tindakan dari lalu lintas itu sendiri? Silakan Pak. Baik. Kalau kita bicara pelanggaran lalu lintas, jadi kami di Satlantas Polres Buton ini dari Januari sampai April kemarin kita sudah tindak kurang lebih 125 pelanggar sampai tanggal 20 April kemarin. Untuk kegiatan operasi ketupat tahun 2022 ini, maka apabila ada pelanggar terlebih dahulu kami akan lakukan teguran dulu, kita edukasi. Namun kalau masih melanggar kita akan lakukan penegakan hukum dengan penilangan. Berapa kali teguran itu Pak? Ya, kalau kita bicara teguran 1-2 kali masih tidak diindahkan, ya kita lakukan penegakan hukum. Karena apabila kita sudah lakukan peneguran masih tetap juga tidak diindahkan, karena ini bicara masalah pelanggaran lalu lintas itu tidak jauh-jauh dari keselamatan berlalu lintas. Sehingga apabila kita sudah lakukan peneguran tetap tetap melanggar, maka kita akan lakukan penindakan, utamanya pelanggaran kasat mata. Atau contohnya Pak, seperti apa Pak? Seperti tidak pakai helm, melawan arus, anak di bawah umur, kecepatan atau ugal-ugalan, itu yang sangat apabila terjadi kecelakaan itu akan menjadi fatalitas. Dan itu dilakukan setiap hari selama operasi ketupat itu berjalan. Iya. Jadi dalam kegiatan operasi ketupat tahun 2022 ini untuk
Polres Buton ya utamanya sesuai dengan perintah pimpinan itu akan mendirikan 5 pos. 5 posko. 5 pos di Pasar Wajo ada 1, kemudian di Busel ada 1, Kapuntori, kemudian di wilayah pelabuhan. Itu namun demikian dari pos itu ada pos pelayanan dan pos pengamanan. Untuk pos pengamanan itu nanti ada gabungan di situ, ada dari kepolisian, ada dari Satpol PP, dari pihak TNI, kemudian dari Dinas Kesehatan. Kita gabung. Namun di samping itu juga kita akan melakukan pengamanan, kemudian kita akan melakukan penjagaan, kemudian pengaturan patroli dalam rangka menjamin kepastian kepada masyarakat supaya mudik dalam keadaan aman, mudik dalam keadaan sehat. Tentunya dengan melaksanakan vaksinasi, Pak ya. Iya. Karena itu sempat juga saya baca dan saya nonton arahan dari Pak Korlantas juga agar vaksinasi yang melaksanakan mudik itu harus dilakukan agar mudiknya tetap sehat dan aman, Pak ya, seperti itu. Iya, memang kalau kita bicara keselamatan, apalagi situasi mudik ini, keselamatan ini adalah yang paling utama dan yang pertama. Tapi jangan lupa, apabila kita tidak sehat, maka keselamatan itu juga tidak bisa terjamin. Di samping selamat, kita juga harus sehat. Dengan cara apa? Dengan cara kita harus vaksin. Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak inginkan tentang virus ini, maka kita harus vaksin. Itu yang paling utama. Itu yang diprioritaskan, Pak ya. Diprioritaskan. Baik. Dan apabila kita sudah vaksin, baik 1, 2 maupun 3, kemana-mana, mau terbang kemanapun, itu sudah tidak sulit lagi. Tidak ada lagi antigen, karena kita sudah vaksin. Kita tidak was-was lagi, baik kepada tim medis maupun aparat kepolisian. Tidak takut lagi untuk disuntik karena kita sudah suntik vaksin. Itu harapan kita kepada masyarakat yang mungkin yang masyarakat belum vaksin, silahkan vaksin. Vaksin halal dan aman itu. Perlu kami sampaikan kepada masyarakat. Oke, tentu polisi lalu lintas pada saat ini akan terus menggencarkan yang namanya patroli rutin setiap malam. Malam juga ada, Pak ya? Kalau patroli. Jadi kalau untuk patroli, khususnya patroli untuk strong point, itu kita laksanakan pagi, siang dan malam. Pagi, siang dan malam. Kalau pagi kita turun kekuatan full, di samping pengaturan juga melaksanakan patroli dan hunting, menindak pelanggar-pelanggar yang memang tidak memakai helm, pelanggar-pelanggar kacamata. Begitu juga dengan malam hari, kita lakukan patroli di tempat-tempat rawan kecelakaan, rawan pelanggaran, dan rawan terjadinya kriminalitas. Selama patroli di malam hari, selama Bapak menjabat di Polres Buton sebagai Kasat Lantas, ada nggak, Pak, ditemukan nggak masyarakat yang ngeyel? Mungkin ada yang balapan liar atau menggunakan knalpot bogar yang mungkin sudah diberikan teguran tapi masih saja melanggar, diberikan teguran dan melanggar lagi. Ada nggak, Pak, ditemukan seperti itu? Kasus di Buton. Terima kasih. Jadi kalau kita bicara pelanggar, khususnya malam hari atau pada saat setelah salat tarawih, kebanyakan subuh juga. Kebanyakan salat tarawih dan kebanyakan juga subuh. Itu adalah maksudnya anak-anak di bawah umur yang memang mereka namanya dari segi psikologi itu masih labil. Nah, sehingga mereka suka balap-balapan. Itu kita sudah antisipasi. Jadi setiap malam, setiap subuh itu ada patroli anggota baik dari KSPK, anggota Polres dengan Satlantas itu gabung, kita laksanakan kegiatan patroli. Dan kita sudah melakukan penindakan terhadap mereka. Ada beberapa motor itu yang kita amankan, rata-rata knalpotnya bogar semua ya. Kalau racing tidak masalah, tapi ini bogar. Artinya di atas 80 desabel itu kan dilarang. Tidak sesuai dengan standar yang ditentukan. Dan itu langsung diamankan di kantor kita lantas. Amankan untuk sementara waktu. Kita lakukan penilangan tentunya, kita tilang. Nah, setelah itu kalau misalkan bripanya sudah dibayar di BRI, kemudian bawa kelengkapan surat-suratnya, silahkan diambil motor dengan catatan. Kalau misalkan kelengkapan itu tidak lengkap, kita suruh ambil dulu kelengkapannya di rumah. Contohnya misalkan knalpot standarnya ambil, kemudian dipasang di kantor polisi. Dipasang di kantor polisi.
Iya. Itu langsung yang punya motor sendiri yang pasang di situ, Iya. atau dia panggil lagi orang bengkel untuk suruh pasang di situ? Mereka sendiri yang pasang. Mereka sendiri yang pasang. Iya, Jadi dikasih kebijakan untuk dipasang sendiri supaya bisa dibawa pulang motornya. Itu salah satu syarat. Salah satu syaratnya, silakan dipasang. Kemudian apabila sudah dipasang, jangan dipasang kembali knalpot bugarnya. Makanya itu kita sita. Oh, disita Kita langsung. simpan. Iya, Supaya kita simpan di kantor supaya tidak terulang lagi. Karena itu mengganggu Kamtipmas juga, Pak ya? Oh, sangat. Iya. Jadi itu juga sangat meresahkan. Iya, meresahkan. Jangan lupa dengan kejadian balap-balapan itu bukan hanya kecelakaan yang akan terjadi apabila kita sering balapan. Iya. Tapi kriminalitas yang lain juga akan mengikuti. Contoh misalkan tersinggung dengan knalpot bogar itu, bisa saja antara si A dengan si B atau kelompok A dengan kelompok B itu bisa bersinggungan, dan itu bisa terjadi konflik sosial. Itu yang kita antisipasi. Bukan semata-mata karena kecelakaan, tapi bisa juga terjadi konflik sosial. Iya. Karena terganggu besarnya suara knalpotnya itu. Iya, betul. Baik, itulah sedikit sharing dari Satuan Lalu Lintas Polres Buton terkait pelaksanaan tugas yang sudah dilakukan oleh Satuan Lantas Polres Buton tentunya untuk masyarakat Kabupaten Buton dan Buton Selatan. Oh ya Pak, himbauan apa yang mungkin yang sangat perlu sekali disampaikan kepada masyarakat Buton dan Buton Selatan menjelang operasi ketupat? Mungkin bukan hanya menjelang operasi ketupat ya, tapi akan seterusnya ini akan berjalan, Pak. Silakan. Terima kasih. Kami ucapkan, saya selaku Kasar Lantas Polres Buton mengucapkan terima kasih banyak kepada masyarakat Buton utamanya dan Buton Selatan yang selama ini bekerja sama dengan baik, khususnya kepada Satuan Lalu Lintas dalam rangka Kamsel Tipcar Lantas, yaitu menjaga keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas yang ada di wilayah hukum Polres Buton ini. Ke depan dalam rangka operasi ketupat Anua 2022 ini dan mudik lebaran, mohon kerjasamanya kepada masyarakat sekalian untuk selalu patuhi aturan berlalu lintas, patuhi aturan protokol kesehatan, jangan lupa vaksin, utamakan keselamatan, utamakan kesehatan. Dengan cara apa? Dengan cara mematuhi semua peraturan berlalu lintas, utamanya etika berkendara. Itu yang sangat penting. Kurangi kecepatan, selalu memakai helm SNI pada waktu berkegiatan di jalan, kemudian vaksin 1, 2, dan 3 selalu kita gelorakan di tengah masyarakat Kabupaten Buton ini agar bisa 70%, 1, 2, dan 3. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Satuan Lalu Lintas Polres Buton yang telah memberikan ruang dan waktu hadir di podcast Humas Polres Buton ini. Tidak lain kita memberikan edukasi kepada masyarakat di tengah pandemi COVID-19, tentunya menjelang operasi ketupat Anua 2022. Tentunya hal-hal positif sangat kami harapkan di Kabupaten Buton dan Buton Selatan ini, agar masyarakat juga sehat dalam melaksanakan aktivitasnya, tentunya dalam jalur mudik ya. Dan mudik sehat, mudik aman, itu yang kami harapkan semua. Baik, akhir kata dari kami, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salam presisi.